Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emelia. Saya dari kelas 10 akuntansi akan menjelaskan isi makalah kelompok 1, yaitu masuknya Islam dalam Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan terpandang, sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang Muslim sebagai syarat sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam juga menyebut luas di Jawa, di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam perkenalan Islam kepada masyarakat Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Awal penyebaran Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. 1. Teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snok Horgrondje ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Dalam hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Yang kedua, teori Mekah, Arabia. Teori Mekah atau Arabia teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat, Van Leur, T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah. Melalui para jemaah haji dan peziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. 3. Teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Huesin Dajandani Ngarat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. 4. Teori Tiongkok. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi, sejarawan Tionghoa, ini melihat peran pedagang Islam dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Kapan Indonesia masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain, abad ke-7, sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Abad ke-11 tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini. Namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1182. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan Demi Allah Muhammad yang diperkirakan dari abad ke-19 dan ke-11. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa.
Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi W. Husain, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu 1. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. 2. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia, memiliki praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf mempengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. 4. Pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. 5. Kesenian, seni, dan budaya. Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. 6. Politik media. Politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di masyarakat. Siapa yang berperan penting tokoh penyebar Islam dari Sumatera? Sultan Maulana Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri dan kerajaan pertama Kesultanan Sumatera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Hamzah Fansuri. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, dan filsufi yang hidup pada abad ke-16. M. Nuruddin Ar-Raniri. Beliau adalah seorang ulama, sejarawan, dan penulis yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Tokoh penyebar Islam dari Jawa. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Ia berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad 14 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Aden Rahmat. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad ke-15 dan menetap di wilayah Ampel, Denta, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Fatah. Ia merupakan anak dan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Fatah. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan saudara kandung dari Sunan Derajat. Ia lahir pada tahun 1465 dan menetap di wilayah Tuban, Jawa Timur. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan putri Raja Majapahit. Ia lahir pada tahun 1470 dan menetap di wilayah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ia merupakan anak dari Raja Blambangan yang beragama Hindu. Ia lahir pada tahun 1442 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia memiliki nama asli Raden Mas Said, merupakan sosok wali songo yang berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq atau dikenal sebagai Raden Undung. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Gunung Jati. Nama asli Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Tokoh penyebar Islam dari Sulawesi.
Datuk Ritiro adalah mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam Sulawesi Selatan pada abad ke-17 Masehi. Dakwah yang dilakukannya berpusat di wilayah Kabupaten Bulukumba. Ia memulai dakwah bersama dengan Datuk Ri Bandang dan Datuk Patimang. Datuk Ri Bandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari Kota Tengah, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam dari kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Datuk Patimang bergelar Khatib Sulung adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Luwu, Sulawesi. Sejak kedatangannya pada tahun 1553 atau penghujung abad ke-16 hingga akhir hayatnya, Syekh Yusuf adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tata Malaka Rigowa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Abdul Serauf Singkel adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Kerajaan Islam apa yang terdiri pada abad ke-15? 1. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada 1390 sampai 1413. Saat itu, ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan berlindung di Tumasik, nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam. Pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman Siam. Di Malaka, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, para Meswara dengan cepat membangun pemukiman yang besar di Malaka. 2. Kerajaan Tidore. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore sejak awal didirikan pada 1801 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan, barulah pada periode pemerintah dan Kolando Balibunga. Sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1455 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Cirilati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab diketahui sebagai raja atau Kolando pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Cirilati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore yang kemudian berganti nama menjadi Sio-Sio hingga saat ini. 16 Sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu atau masa pertumbuhan dan perkembangan. Kerajaan-kerajaan Islam kira-kira antara tahun 1900 dan 1017. Sejarawan yang mendapat gelar Nahkoda Sejarah Maritim Indonesia ini mengajak kita menelusuri jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritimnya yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik. Didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan suatu interfacing spirit yang besar. 1. Kerajaan Banggai. Kerajaan Banggai ini merupakan kerajaan yang berbentuk kesultanan pertama di wilayah Sulawesi Tengah. Wilayahnya pada saat itu sampai di daerah Bungku Utara, Morowali, Utebara, Bengku, yang masuk Kabupaten Poso. Kerajaan Banggai berpusat di Pulau Banggai yang saat ini masuk Kabupaten Banggai Laut. Penyebaran Islam ke Indonesia Timur abad ke-17. Perkembangan Islam di Lombok abad ke-17 Masehi merupakan perkembangan keagamaan yang didukung oleh beberapa faktor. Faktor ajaran yang mudah diterima sebagaimana tergambar dalam proses masuknya Islam ke Pulau Lombok terjadi dengan cara damai pada abad ke-17. Meski mendapat respon yang berbeda dari masyarakat Lombok, tapi dari mayoritas masyarakat Lombok menerima kedatangan Islam dengan baik. Pengikut Islam yang mulai berkembang pesat yang terutama disebarluaskan oleh para tuan guru melalui media pendidikan seperti pondok pesantren dan organisasi-organisasi Islam. Varian Islam yaitu Islam waktu telu dan Islam waktu lima. Keduanya sama-sama percaya adanya Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Muhammad SAW adalah utusan Nabi dan Rasulnya.
Kesimpulan, teori Gujarat. Dalam teori ini ceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari P. Napel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snow Hugronje dalam buku La Arabie et les Indes Néerlandais atau Revue des Histories des Religions bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu ada juga teori Gujarat dari Makwete di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Islam di Nusantara tidak lepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak pedagang Muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emelia. Saya dari kelas 10 akuntansi akan menjelaskan isi makalah kelompok 1 yaitu masuknya Islam dalam Indonesia. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia yang sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang Muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan Muslim. Tak jarang juga mereka mendatangkan para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang Muslim adalah kalangan terpandang, sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang Muslim sebagai syarat sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam juga menyebut luas di Jawa di mana sebelumnya masyarakat Jawa berkeyakinan animisme dan dinamisme. Selain itu, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Islamisasi di Jawa tidak terlepas dari peran Wali Songo yang telah menyebarkan agama Islam di Kepulauan Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam perkenalan Islam kepada masyarakat Jawa. Wali Songo telah berhasil mengombinasikan aspek-aspek budaya dan spiritual dalam memperkenalkan Islam kepada masyarakat Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Awal penyebaran Islam. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melewati perjalanan panjang. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskannya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia yang saat itu masih dikenal dengan Nusantara, masyarakat menganut kepercayaan Hindu dan Buddha. Tak heran jika saat ini banyak dijumpai tempat ibadah dengan akulturasi kebudayaan tersebut. 1. Teori Gujarat. Teori yang dikembangkan oleh Snow Hugronje ini mengusulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat berperan dalam membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya kepada masyarakat Indonesia. Dalam hubungan perdagangan ini menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir barat Sumatera sebagai titik awal penyebaran Islam. Yang kedua, teori Mekah, Arabia. Teori Mekah atau Arabia teori yang dikemukakan oleh para sejarawan barat, Van Leur, T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Ini menghubungkan masuknya Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Makkah. Melalui para jemaah haji dan peziarah, ajaran Islam dapat tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Orang-orang yang kembali dari perjalanan religius ini membawa ajaran Islam bersama mereka. 3. Teori Persia. Teori yang dibangun oleh P.A. Huesin Dajandani Ngarat ini fokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran Islam. 4. Teori Tiongkok.
Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi, sejarawan Tionghoa, ini melihat peran pedagang Islam dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Jalur perdagangan maritim antara Tiongkok dan Indonesia menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Para pedagang Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Kapan Indonesia masuk ke Indonesia? Dikutip dari sumber buku yang sama bahwa terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Teori tersebut antara lain, abad ke-7, sejarah mencatat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim dari berbagai wilayah seperti Gujarat, India, dan Timur Tengah datang ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia membawa bersamaan ajaran Islam. Abad ke-11 tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini. Namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1182. Mereka juga menemukan jimat yang terdapat tulisan Demi Allah Muhammad yang diperkirakan dari abad ke-19 dan ke-11. Pada abad ke-13 Masehi, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Media penyebaran Islam di Indonesia dikutip dari buku Sejarah Masyarakat Islam Indonesia karya Sarkawi W. Husain, bahwa terdapat beberapa media yang menjadi perantara dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu 1. Perdagangan maritim menjadi salah satu jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim dari berbagai wilayah membawa ajaran agama ini bersama barang dagangan mereka. Melalui interaksi perdagangan, ajaran Islam dikenalkan kepada masyarakat setempat. 2. Perkawinan lintas agama juga menjadi media penyebaran Islam. Ketika pasangan dari berbagai latar belakang agama menikah, seringkali salah satu pihak akan memeluk agama Islam, memungkinkan penyebaran ajaran Islam melalui keluarga dan generasi berikutnya. Tasawuf memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran Islam di Indonesia, memiliki praktik-praktik keagamaan yang mendalamkan dimensi spiritual. Ajaran tasawuf mempengaruhi dan menyatu dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi keagamaan dan spiritualitas yang khas. 4. Pendidikan. Model pendidikan pada masa itu adalah pendidikan langgar dan pesantren. Pesantren menjadi tempat berkembangnya pemahaman agama Islam. Para santri diajarkan tentang ajaran-ajaran Islam, hukum-hukumnya, serta praktik ibadah. Pesantren menjadi wadah bagi pemahaman agama yang lebih mendalam dan tradisi keilmuan Islam. 5. Kesenian, seni, dan budaya. Indonesia memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam. Seni ukir pada masjid, seni rupa, musik, dan tarian mencerminkan nilai-nilai agama dan mendalami pemahaman keagamaan. Seni ini menjadi bentuk ekspresi budaya yang mengangkat ajaran Islam. 6. Politik media. Politik juga memiliki peran dalam penyebaran Islam. Penguasa-penguasa dan pemimpin lokal yang memeluk Islam memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran ini kepada masyarakat. Keputusan politik yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama juga membentuk identitas Islam di masyarakat. Siapa yang berperan penting tokoh penyebar Islam dari Sumatera? Sultan Maulana Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri dan kerajaan pertama Kesultanan Sumatera Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Hamzah Fansuri. Beliau adalah seorang ulama, sastrawan, dan filsufi yang hidup pada abad ke-16. M. Nuruddin Ar-Raniri. Beliau adalah seorang ulama, sejarawan, dan penulis yang hidup pada abad ke-17 Masehi. Tokoh penyebar Islam dari Jawa. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Ia berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad 14 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Aden Rahmat. Ia datang ke Pulau Jawa pada abad ke-15 dan menetap di wilayah Ampel, Denta, Surabaya, Jawa Timur. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Fatah. Ia merupakan anak dari Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Raden Fatah. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan saudara kandung dari Sunan Derajat.
Ia lahir pada tahun 1465 dan menetap di wilayah Tuban, Jawa Timur. Sunan Rajat memiliki nama asli Raden Qasim atau Raden Syarifuddin. Ia merupakan anak dari Sunan Ampel dan putri Raja Majapahit. Ia lahir pada tahun 1470 dan menetap di wilayah Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku atau Raden Ainul Yakin. Ia merupakan anak dari Raja Blambangan yang beragama Hindu. Ia lahir pada tahun 1442 dan menetap di wilayah Gresik, Jawa Timur. Sunan Kalijaga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Ia memiliki nama asli Raden Mas Said, merupakan sosok wali songo yang berdakwah di wilayah Demak, Jawa Tengah. Sunan Kudus nama aslinya adalah Ja'far Shadiq atau dikenal sebagai Raden Undung. Lahir pada 9 September 1400 Masehi. Sebutan Sunan Kudus tercipta karena beliau memilih Kudus sebagai tempat berdakwah terlamanya hingga bertahun-tahun. Sunan Muria adalah ulama yang termasuk dalam anggota Dewan Wali Songo. Nama lahirnya adalah Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Gunung Jati, nama asli Wali Songo yaitu Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Tokoh penyebar Islam dari Sulawesi. Datuk Ritiro adalah mubalik asal Minangkabau yang menyebarkan agama Islam Sulawesi Selatan pada abad ke-17 Masehi. Dakwah yang dilakukannya berpusat di wilayah Kabupaten Bulukumba. Ia memulai dakwah bersama dengan Datuk Ribandang dan Datuk Patimang. Datuk Ribandang bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal adalah seorang ulama dari Kota Tengah, Minangkabau yang menyebarkan agama Islam dari kerajaan-kerajaan di wilayah timur Nusantara. Datuk Patimang bergelar Khatib Sulung adalah seorang ulama dari Kota Tengah Minangkabau yang menyebarkan agama Islam ke Kerajaan Luwu, Sulawesi. Sejak kedatangannya pada tahun 1553 atau penghujung abad ke-16 hingga akhir ayatnya, Syekh Yusuf adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia juga digelari Tuan Tata Malaka Rigowa oleh pendukungnya di kalangan rakyat Sulawesi Selatan. Abdul Serauf Singkel adalah seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Ia memiliki pengaruh yang besar dalam penyebaran Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Kerajaan Islam apa yang terdiri pada abad ke-15? 1. Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara pada 1390 sampai 1413. Saat itu, ia berhasil meloloskan diri dari serangan Majapahit pada 1377 dan berlindung di Tumasik, nama tua Singapura saat berada di bawah kekuasaan Siam. Pada sekitar 1400, Malaka masih merupakan kampung kecil yang penduduknya terdiri dari bajak laut dan penangkap ikan. Kondisi itu memberikan rasa aman para Meswara dari ancaman Siam. Di Malaka, para Meswara menemukan pelabuhan yang baik yang disinggahi kapal-kapal di segala musim terletak di Selat Malaka. Berkat bantuan para pelaut dan orang Melayu yang datang dari Palembang, para Meswara dengan cepat membangun pemukiman yang besar di Malaka. 2. Kerajaan Tidore. Sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore sejak awal didirikan pada 1801 hingga masa pemerintahan Raja keempat. Agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan, barulah pada periode pemerintah dan Kolando Balibunga. Sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada 1455 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Cirilati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab diketahui sebagai raja atau Kolando pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Cirilati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore yang kemudian berganti nama menjadi Sio-Sio hingga saat ini. 16. Sejarah pelayaran dan perdagangan sesudah kerajaan-kerajaan Indonesia Hindu atau masa pertumbuhan dan perkembangan. Kerajaan-kerajaan Islam kira-kira antara tahun 1900 dan 1017. Sejarawan yang mendapat gelar Nahkoda Sejarah Maritim Indonesia ini mengajak kita menelusuri jejak penduduk Nusantara dengan budaya maritimnya yang telah mengembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang sangat baik. Didukung oleh kemajuan teknologi kapal, keahlian navigasi, dan suatu interfishing spirit yang besar. 1. Kerajaan Banggai.
Kerajaan Banggai ini merupakan kerajaan yang berbentuk kesultanan pertama di wilayah Sulawesi Tengah. Wilayahnya pada saat itu sampai di daerah Bungku Utara, Morowali, Utebara, Bengku, yang masuk Kabupaten Poso. Kerajaan Banggai berpusat di Pulau Banggai yang saat ini masuk Kabupaten Banggai Laut. Penyebaran Islam ke Indonesia Timur abad ke-17. Perkembangan Islam di Lombok abad ke-17 Masehi merupakan perkembangan keagamaan yang didukung oleh beberapa faktor. Faktor ajaran yang mudah diterima sebagaimana tergambar dalam proses masuknya Islam ke Pulau Lombok terjadi dengan cara damai pada abad ke-17. Meski mendapat respon yang berbeda dari masyarakat Lombok, tapi dari mayoritas masyarakat Lombok menerima kedatangan Islam dengan baik. Pengikut Islam yang mulai berkembang pesat yang terutama disebarluaskan oleh para tuan guru melalui media pendidikan seperti pondok pesantren dan organisasi-organisasi Islam. Varian Islam yaitu Islam waktu telu dan Islam waktu lima. Keduanya sama-sama percaya adanya Allah Subhanahu wa taala yang bahwa Muhammad SAW adalah utusan Nabi dan Rasulnya. Kesimpulan, teori Gujarat. Dalam teori ini ceritakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dari pedagang India Muslim. Teori ini berkembang dari P. Napel dari Universitas Leiden yang mengatakan bahwa asal muasal Islam dari Gujarat dan Malabar. Kemudian orang Arab bermazhab Syafi'i bermigrasi ke India dan orang India yang membawanya ke Indonesia. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Snow Hugronje dalam buku La Arabie et les Indes Neerlandais atau Review des Histories des Religions bahwa hubungan dagang Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera memberikan gambaran hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Selain itu ada juga teori Gujarat dari Makwete di mana ia mengatakan bahwa agama Islam di tanah air berasal dari Gujarat. Berdasarkan bukti peninggalan artefak berupa batu nisan di Pasai, kawasan utara Sumatera pada 1428 Masehi. Adapun batu nisan itu memiliki kemiripan dengan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim di Jawa Timur, yakni memiliki bentuk dengan batu nisan di Cambai, Gujarat, India. Islam di Nusantara tidak lepas dari adanya jalur perdagangan di Selat Malaka. Banyak pedagang muslim yang datang dan singgah di Nusantara. Adanya interaksi antar pedagang dari penjuru dunia dengan intensitas tinggi memunculkan beragam teori mengenai proses masuknya Islam ke Nusantara.